Bismillahirrahmanirrahim. Para siswaku yang hebat dan luar biasa, pertemuan kali ini membahas tentang cara penyebaran biji pada tumbuhan. Dengan pertemuan ini, kita bisa mendiskusikan bagaimana penyebaran biji pada tumbuhan. Cara penyebaran biji ada beberapa cara. Yang pertama, anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Pada zookori masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Supaya lebih memahami, kita bahas lebih detail dengan slide berikut ini. Pada gambar tersebut, penyebaran biji dilakukan secara anemokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya atau penyebaran bijinya ini dengan cara bantuan angin, yaitu bijinya kecil, ringan, dan bersayap sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Contohnya biji bunga dandelion. Perhatikan gambar tersebut. Penyebaran biji selanjutnya adalah hidrokori atau proses penyebaran biji dengan bantuan air, sehingga biji yang hanyut pada aliran air seperti sungai, kemudian biji tersebut terbawa ke suatu tempat sehingga tumbuh biji tersebut. Misalnya pohon kelapa dan juga bakau. Zookori, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Jika kita bahas pada peta konsep awal tadi, yang pertama adalah entomokori, penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya pada tanaman wijen, tembakau. Kemudian zookori secara chiropterokori atau dengan perantara kelelawar. Ini biasanya kalau anak-anak melihat pada pagi hari menemukan buah, misalnya jambu biji atau pepaya, ada bagiannya sudah rusak dimakan oleh kelelawar. Nah, ini sebenarnya juga kelelawar membantu penyebaran biji pada tanaman kita. Kemudian ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara burung, contoh pada tanaman beringin atau benalu. Dan ini yang menarik sekali, yang keempat adalah mamokori atau penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Antropokori, nah perhatikan anak-anak, pada saat kalian misalnya petani menanam jagung, ya, proses menanamnya dengan bantuan manusia inilah, yaitu secara antropokori atau proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Kemudian supaya lebih memahaminya, ayo kita selesaikan tabel 2.5. Misalnya nama tumbuhan pada gambar yang pertama adalah kapuk, ya, tanaman kapas ini anak-anakku semuanya.
Silakan kalian cari cara penyebaran biji seperti tayangan yang telah kita bahas tadi dengan apa. Kemudian padi, penyebaran bijinya bagaimana, termasuk dengan kopi. Mungkin juga anak-anak silakan menambahkan 2 tanaman lagi yang kalian ekspor, bagaimana cara penyebaran bijinya. Adapun petunjuk upload tugas, silakan kerjakan tabel 2.4 tadi, foto jawaban tabel dan upload di aplikasi daring kelas pembelajaran kita. Terima kasih, tetap semangat, salam IPA, integritas, peduli, amanah.